Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya, dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Allah, terima kasih atas segala kasih, bimbingan, penyertaan-Mu, berkat, dan kasih sayang Tuhan dalam berbagai macam cara dan bentuk kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dan melalui mereka Tuhan sudah menjadi teman dan alat yang baik untuk sukacita Tuhan boleh hadir. Dan hari ini Tuhan, kekuatan dari Tuhan akan kami hayati lagi. Kiranya firman Tuhan menolong kami untuk sungguh-sungguh melihat hadir-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 6-7. Kita akan menghayati bahwa sebenarnya kita ini lebih dari banyak burung pipit itu ya. Demikian firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah sahabat semua yang suka merenungkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Sahabat, kita sering dikuasai takut ya. Tapi bukankah kalau takut menguasai itu sebenarnya kita sedang sungguh-sungguh belum beriman kepada Tuhan? Bahwa setiap orang memiliki kelemahan, kekurangan, pengalaman buruk dan sebagainya yang dialami dan dimiliki pada masa lalu atau mungkin juga masa kini dan mungkin juga bisa saja masa depan adalah suatu keniscayaan kan? Nah, kenyataannya kita harus mengakui bahwa kita semua memiliki berbagai sedikit atau banyak ya kekurangan itu. Persoalannya adalah seringkali kita beranggapan bahwa semua itu dapat begitu saja hapus dan hilang. Dan kita tidak boleh merasakan kesulitan dalam hidup ini. Nah, ini menjadi persoalan karena apa? Pertanyaannya, apakah mungkin? Nah, itu. Lalu jika tak mungkin, sahabat, apakah itu berarti bahwa kita akan menghidupi dunia kita ini di tahun ini dengan kehancuran, ketidakberdayaan, rasa tidak berharga, dan lain sebagainya yang membuat kita kehilangan kekuatan dan sukacita di jalan hidup kita? Tentu saja kita tidak mau seperti itu kan? Realita kehidupan yang demikian pelik dan membutuhkan effort, tenaga, kerja keras kita yang kita jalani juga. Namun bagaimana jika semua itu sudah kita jalani, sudah menggunakan effort begitu keras, bisakah kita di jalan ini juga memiliki kekuatan dan sukacita? Nah, sahabat, dalam bacaan kita tadi disingkapkan bahwa hidup kita itu memang tak selalu memberikan kepada kita tiap umat Tuhan penghargaan dan kesuksesan, ya kan? Berapa banyak saudara yang sedang memberikan diri dalam pengabdian, namun upah yang didapat adalah hardikan. Rasa direndahkan, marah, sedih, kecewa, mungkin bercampur aduk. Berapa kita dihargainya? Dan itu menoreh luka karena sayatan yang membekas. Bayangkan, ketika Tuhan Yesus bicara tentang burung pipit. Mungkin sebenarnya banyak umat Tuhan yang merasakan dan melihat diri sebagai burung pipit itu pada masa itu dan mungkin masa kini ya, yang rasa, suara dan hadirnya tak dipandang dan dinilai dengan murahan saja. Namun sahabat Kristus, alih-alih dikuasai ketakutan karena sedih, amarah, dan kecewa yang pastilah dapat merusak tubuh ya nantinya, Tuhan Yesus malah menyingkapkan bahwa burung pipit itu berharga. Bahkan jika saya boleh katakan nih,
Ia adalah istimewa di mata Tuhan, karena mata Tuhan dan kekuatannya selalu tertuju kepadanya dan hidupnya ada dalam genggaman dan kebesaran Tuhan. Sahabat Kristus, dan kata Tuhan lagi, kita ini lebih dari banyak burung pipit itu. Dunia di sekitar kita sering hanya mengandalkan kekuatan dunia ini untuk terus bertahan. Namun bagi umat yang istimewa di mata Tuhan, Tuhanlah tempatnya mengandalkan kehidupan yang masih berjalan ini. Kita bagai burung pipit itu. Dunia bukanlah tempat untuk bersandar. Dunia adalah tempat untuk kita menjalani kehidupan ini. Karena tempat bersandar kita itu adalah Tuhan. Karena dunia ini dapat diatur dan diberikan aliran getaran oleh kuasa sang penguasa itu. Dunia bukan harus dikutuki, bukan, atau dihindari. Namun dunia dan segala isinya juga dapat ditemukan sebagai cara Tuhan Allah merangkul dan membuat burung pipit tetap bernyanyi dengan suara khasnya yang merdu. Meski mungkin hanya sebagian kecil yang mendengarnya, yang menyadarinya, it's okay, tak apalah ya. Kita lebih dari semua atau banyak burung pipit yang mampu merasakan kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Yang berterima kasih atas rangkulan tangan Tuhan lewat getaran kasih Tuhan dari siapa saja dan apa saja yang ada di sekitar kita. Kita adalah orang-orang yang berharap dan berdoa. Tuhan selalu mengasihi dan merangkul juga dan memeluk juga mereka yang telah menaburkan biji-bijian di tanah gersang kita, yang meletakkan semangkuk air di jalan kering kita, yang membukakan jalan di semak duri kita. Lalu kita pun juga ingat, ingin menjadi getaran ya, seharusnya ingin menjadi getaran kebaikan Tuhan. Sebagaimana kita adanya bisa menunjukkannya. Nah sahabat, mari bersukacita bagai burung pipit itu. Dan kita juga mau membawa sukacitanya kepada yang lain. Sahabat, selamat menerima segala getaran kebaikan Tuhan. Dan selamat bersukacita ya para sobatku. Kicauanmu yang merdu dan sederhana itu mungkin menjadi sapaan yang menyejukkan bagi yang haus, yang rindu akan kasih sayang Tuhan. Dan ingatlah selalu, kita berharga di mata Tuhan, bahkan lebih dari banyak burung pipit yang dicintai Tuhan itu. Tuhan mengasihimu. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.